Gimana sisi kecocokan dan ketidakcocokan antara Cancer versus Scorpio dalam relationship? Mari kita bahas secara tuntas, tas. Hai, ketemu lagi sama gue di Rizkun Podcast dari aku untuk kamu. Lanjut di episode kecocokan zodiak yang udah lama gak sempat gue bahas. Karena kesibukan gue nih yang lagi lumayan padat dan menyita waktu banget nih belakangan ini. Jadi baru sekarang nih gue bisa nepatin janji ke kalian semua. Nah, kali ini gue bahas yang dulu udah masuk waiting list sejak lama berdasarkan permintaan di kolom komen. Gila sih, banyak banget request yang masuk di kolom komen. Thanks anyway ya. Satu persatu pasti gue bahas permintaan kalian. Jadi jangan lupa untuk aktifin lonceng notifnya ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share dari kalian semua ya. Ini dia, Cancer versus Scorpio. Mana nih yang di kolom komen minta kecocokan dua zodiak ini dibahas? Hayo, nongol lo semua, sini ngumpul. Adakah di antara kalian yang lagi ngejalanin hubungan dengan pembahasan gue ini? Kira-kira cocok sebagai teman atau sebagai pasangan kah dua zodiak ini? Gimana sisi kecocokan dan ketidakcocokan antara Cancer versus Scorpio dalam relationship? Mari kita bahas secara tuntas, tas. Oh iya, disclaimer udah gue tampilin di awal ya. Jadi, no baper-baper club guys. It's just for fun ya guys. Kan banyak banget tuh ya komen heboh di video pembahasan Scorpio juga zodiak lainnya yang udah tayang nih sebelum-sebelumnya. Pro dan kontra yang lucu-lucu itu ternyata bermunculan. Tapi it's okay guys. Semua komen lo gue jawab apa adanya selama gue ada waktu luang. Why? Biar balesin komen kocak kalian dengan total dan penuh dedikasi. Hahaha. Jangan lupa ya, kalian kudu nonton semua video gue. Doain juga nih, supaya gue punya editor yang cocok, sevisi misi sama maunya gue. Jadi, gue bisa nih ngupload sesering mungkin, buat menuhin keinginan kalian yang luar biasa barbarnya. Hahaha. Semua pembahasan yang udah gue tampilin, selalu gue bahas sisi positif juga negatifnya. Kenapa di video Scorpio banyak banget yang komplain pada nggak suka nih karena sisi negatif Scorpio yang muncul apa adanya. Tapi lucunya mereka suka nih sama sisi positifnya. Padahal nih ya nggak ada nih satu zodiak pun yang sempurna guys. Zodiak lain yang powernya secara alami jauh lebih besar berdasarkan elemen dan ruling planet. Sisi negatifnya aja gua bahas apa adanya. Dan itu banyak banget. Dan lo tahu respon mereka semua apa? Ya pada ketawa aja. Jadi bahan guyon juga jadi kolom curhat-curhatan. Iya kan? Nah, kayaknya seru nih. Kalau nanti gue bikin satu video khusus buat ngebahas komen-komen terlucu dari kalian. Pantengin ya guys. Asik. Ya gue ngerti sih ya. Bisa jadi karena elemen air yang menaungi Scorpio yang sensitif itulah jadi emosional dan bapernya juga gede. Hahaha. Sabar. Sabar Scorpio. Terus gimana nih? Karena gue bakal bahas dua zodiak yang berelemen air nih kali ini. Apa kira-kira akan jadi gelombang tsunami ini di kolom komen guys? Hahaha. Enggak lah ya, ini tontonan seru dan fun lah ya. Intinya semua udah gue jelasin di disclaimer. Oke lanjut. Cancer dan Scorpio ini dikenal sebagai zodiak yang memiliki satu kesamaan. Apa tuh? Yes, sensitif. Why? Karena mereka berada di dalam naungan elemen yang sama, yaitu air, water. Orang-orang yang dipengaruhi elemen air memang dikenal lebih emosional. Begitu juga dengan Pisces. Tapi ada beberapa hal perbedaan juga
yang mempengaruhi zodiak Cancer juga Scorpio, mulai dari modalitas hingga ruling planet yang menaungi mereka. Itu sebabnya nih, kedua zodiak ini bisa aja nih tarik menarik, tapi bisa juga mengalami perbedaan yang ekstrim. Untuk pembahasan detail secara karakter, kepribadian, juga elemen kedua zodiak ini udah pernah gue bahas di sini nih. Nih, silakan kalian mampir dan tonton videonya. Oke, lanjut ya. Cancer berada di elemen air yang memiliki modalitas cardinal sign. Apa itu? Pemilik tanda utama atau pemberi ide dan pemimpin. Cancer juga dinaungi oleh pengaruh bulan. Oke, gimana dengan Scorpio? Mereka yang berzodiak Scorpio masuk ke dalam kategori elemen air yang memiliki modalitas fixed sign. Apalagi itu? Yes, menerima arahan dan melaksanakan tugas juga dinaungi oleh planet Pluto. Ketika dua zodiak ini memiliki ketertarikan, udah pasti nih 70% yang mereka lakukan adalah ngasih kode, kode, dan kode. Terus 30%-nya apa? Yes, silent atau diam aja. Jadi, kalau di total 100%, habit alami mereka dalam menjalani hubungan adalah silent code. Hampir dari sebagian besar hubungan kedua zodiak ini tidak ditemukannya komunikasi efektif yang intens. Karena basicnya kedua zodiak ini cenderung diam, mengamati, serta sulit untuk memulai komunikasi yang terbuka dalam siklus problem solving dalam sebuah hubungan. Cancer dan Scorpio lebih cenderung nih untuk mengamati dan menunjukkan kenyamanan atau ketidaknyamanan mereka melalui kode, sindiran, atau bahkan ya gak jarang Cancer atau Scorpio butuh orang lain sebagai mediator. Gak semua sih ya, tapi rata-rata aja. Secara alami, mari kita lihat dari dua sisi. Kalau cowok Scorpio ketemu sama cewek Cancer, maka hubungan yang akan dijalani bakal masuk ke dalam tanda the power of controlling versus sentimental nurturing. Tapi nih ya, kalau cewek Scorpio ketemu cowok Cancer, besar kemungkinan hubungan mereka ini bakal masuk ke tanda silent behavior. Nanti bakal gue jelasin nih apa maksud dari silent behavior ini. Seorang Cancer bisa memahami sekaligus memutuskan apakah dia akan memulai komunikasi atau cuma akan diam. Belum lagi nih ya, sifat Cancer yang suka ngilang. Udah rahasia umum deh kalau Cancer adalah raja ghosting. Duh, mana nih yang udah pernah di ghosting sama Cancer? Yuk kumpul yuk. Cancer juga gampang nih kalau dikasih perhatian dikit, udah deh bawaannya mau on aja, aja. Karena Cancer ini tipe gak enakan, dikasih perhatian dikit meleot. Terus gimana nih dengan Scorpio? Scorpio secara alami memiliki modalitas fixed sign, menerima arahan dan melaksanakan tugas. Pada saat yang netral, mudah bagi Scorpio membuat sejumlah rencana dan mengerjakannya hingga tuntas. Scorpio yang dinaungi planet Pluto dipengaruhi power, semangat, ambisi, suka dengan hal-hal yang misterius, penyelidik, dan punya banyak layer di dalam diri mereka. Gampangnya gimana ya biar kalian paham? Bayangin aja deh kayak bawang bombay. Nah, coba kalian potong dan kalian lihat nih sisi bagian dalam bawang bombay yang lagi dipotong tersebut. Berlapis-lapis kan? Nah, kayak gitu deh si Scorpio itu. Karakternya berlayer-layer. Intinya, seorang Scorpio butuh waktu untuk membuka diri. Bisa nih, pertama kali ketemu kelihatan senyum, senyum, kalem. Tapi di sisi lain, they are different character dari yang terlihat di luarnya. Di sisi lain,
Scorpio dijuluki dengan zodiak yang memiliki dark side paling tinggi dari semua zodiak. Faktanya, karena planet Pluto yang menaungi Scorpio adalah planet terjauh dari matahari di dalam susunan tata surya. Itu sebab hal ini cukup relevan jika dihubungkan dengan karakter Scorpio yang cenderung mistis, diam, dan gelap. Scorpio secara alami sering dicap tampil misterius dan sombong. Tapi aslinya kalau kalian udah kenal, enggak kok guys. Seorang Scorpio bisa sangat perhatian dan bisa share apapun ke kalian kok. Dipancing dikit juga bisa oversharing. Hahaha. Jadi, kalau kalian ketemu Scorpio yang terlihat dark atau gelap nih ya, trust me, mereka nggak sedark itu kok dalam memainkan karakter mereka. Dan kalau kalian ketemu Scorpio yang terlihat innocent, trust me juga, mereka tidak seinosen itu. Intinya nih ya, Scorpio hanya butuh waktu untuk nunjukin sifat asli mereka satu persatu. Nah, dengan basic intro yang dimiliki oleh kedua zodiak ini, gimana guys? Penasaran gak sih kalau kedua zodiak ini punya relationship bakal seperti apa? So, gak pakai lama deh. Ini dia hal-hal positif yang muncul ketika Cancer dan Scorpio bersama. 1. Saling terbuka secara silent. Nah, bingung kan? Terbuka tapi silent. Gimana tuh? Jadi gini, secara alami kedua zodiak ini memiliki basic introvert. Jadi, kalau kalian ketemu Cancer dan Scorpio yang terlihat ekstrovert, suka tampil, rame, dan heboh, percaya deh, mereka tidak se-ekstrovert yang terlihat. Mereka tetap memiliki sisi introvert yang sangat dalam. Kalau kalian ketemu Scorpio dan Cancer yang introvert, udah deh, emang elemen air yang mempengaruhi mereka itu gampang banget kelihatannya. Apalagi di dalam interaksi sosial. Perhatiin deh, ada kesan diam dan mengamati di diri mereka. Yang kedua, family oriented, yang menyukai kebersamaan dengan keluarga. Hal ini bisa membuat mereka saling menghargai waktu bersama. Yang ketiga, memiliki koneksi yang kuat. Anggapan ini muncul karena kesamaan mereka dalam mengirimkan dan menerima sinyal silent code. Maka keduanya akan lebih cenderung diam dan memendam emosi dibanding beropini secara terbuka. 4. Merasa aman. Kenapa? Karena Cancer adalah mother of zodiac. Anggapan bahwa Cancer bisa membuat Scorpio untuk membuka semua layer yang ditutupinya, gue temuin nih di beberapa pengalaman dan pembahasan ahli zodiak yang udah gue baca. Cancer dapat merasa dilindungi juga dipahami. Makanya mudah bagi Scorpio ngedrive Cancer untuk mewujudkan hal yang diinginkan dengan mode pendekatan emosional, memainkan karakter posesif yang dimilikinya. Mudah bagi kedua zodiak ini untuk deal berdasarkan emosional tadi. Namun, jika terjadi masalah pada keputusan yang diambil, maka solusi yang mereka buat juga berdasarkan perasaan atau feeling emosional yang mereka rasakan selanjutnya juga. 5. Posesif. Yes, baik Cancer maupun Scorpio tidak akan bisa lepas dengan karakter alaminya, yaitu posesif yang udah jadi rahasia umum di dalam perzodiakan. 6. Mengalir seperti air. Nah, pengalaman pribadi gue nih ya, dan beberapa sumber yang gue temuin, akan jauh lebih long lasting jika wanita Cancer berpasangan dengan pria Scorpio. Nggak banyak effort untuk menjadi lembut, juga untuk menampakkan sisi feminim bagi seorang wanita Cancer. Sehingga ketika bertemu dengan pria Scorpio yang memiliki willpower, hyperdrive, juga posesif, akan menemukan keseimbangan feminim juga maskulin dalam hubungan. Tapi nih ya, kalau Cancer merupakan sosok maskulin dan Scorpio yang feminim, waduh, masih perlu diuji guys. Cancer itu cardinal sign,
gampang banget nih tergugah, gampang juga tersinggung. Ketemu sosok feminim, Scorpio yang moody, banyak mau, hyperdrive pula. Gimana menurut lo? Cancer aman? Mental aman gak? Scorpio, mental aman juga gak ketika dihadapkan dengan Cancer yang senggol bacok? Coba deh jawab sendiri. Aduh. Tapi secara emosional dalam pertemanan, Cancer dan Scorpio bisa menjadi teman yang solid. Elemen yang menaungi mereka akan membuat mereka kompatibel nih dalam menjaga pertemanan. Karena apa? Mereka berdua sama-sama tahu hal apa sih yang perlu gue jaga nih supaya teman gue gak kesinggung. Sedangkan dalam hubungan asmara, Scorpio memiliki ekstremitas emosi yang lebih kuat untuk melakukan kontrol. Sedangkan Cancer yang lebih sentimental memiliki dominasi ketersinggungan perasaan yang juga ekstrim. Nah, gimana? Seru kan tanda-tanda kecocokan kedua zodiak ini? Dan seperti biasa nih, selalu ada pembahasan dua sisi di semua video gue. Berikut karakter negatif dalam hubungan Cancer versus Scorpio yang harus kalian waspadai. Ini dia, overfeeling. Dua-duanya emang super duper sensitif, bahkan impulsif dan control freak. Lagi-lagi nih ya, elemen air yang menaungi mereka bisa membawa dampak yang rumit. Klaim saling menjaga perasaan malah dapat menimbulkan ketersinggungan karena lebih memilih silent alias dipendam. Hal tersebut akan jadi bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Yang kedua, gengsi. Yes, gengsi is number one bagi kedua zodiak ini. Udah rahasia umum nih dalam semua pembahasan zodiak. Gengsi Cancer yang setinggi bulan dan gengsi Scorpio yang sejauh Pluto. Ketika kondisi tidak menyenangkan, mereka juga bisa saling serang. Cancer bisa nih nunjukin, lo pikir lo siapa? Gak semuanya tentang lo. Bukan karena gue iya aja nih, bukan karena gue maklum aja nih, lo bisa kontrol semua hal. Dan Scorpio juga bisa banget nih menjaga gengsinya. Meski sekacau apapun di dalam dirinya, tapi tetap nih dia bakal nunjukin, I'm okay, I'm strong, I'm good. Saat banyak hal dipendam dan gengsi semakin besar, mudah bagi mereka yang awalnya saling peka dan terbuka beralih cuek dan saling menutup diri. Udah nonton video gue pembahasan Scorpio dan Cancer? Yes, di situ gue bahas tingkatan drama dari Scorpio dan pendendam yang dimiliki sama si Cancer. Cancer juga gak bakal mau ribet nih kalau udah drama. Mending dia hilang alias ghosting. Oke, next, toxic relationship. Penyebabnya adalah silent treatment tadi. Dibandingkan berkomunikasi, mereka bakal milih diem atau hilang. Dibanding ngadepin masalah, mending pergi dulu. Kedua zodiak ini butuh mediator dibanding ngobrol untuk nyelesain masalah. Mending kasih kode aja. Next, kebutuhan Scorpio untuk memendam emosi yang terlalu kuat akan menjadikannya arogan. Begitu juga dengan Cancer. Ketika Cancer meledak, boom, bisa di luar dugaan. Scorpio dianggap mampu membuat rencana, tapi ketika bertarung, sisi emosional Scorpio bisa membuatnya maju tanpa perencanaan matang. Yang penting gue bertarung aja dulu, maju aja dulu. Gimana ntar ya ntar lagi aja pikirin. Ingat guys, kedua zodiak ini sama-sama punya capit. Nah, paham kan? Kenapa toxic relationship pada hubungan ini mudah muncul? Next, posesif. Nah, ini dia nih. Posesif yang memiliki dua efek. Yang tadi dibahas juga nih di kecocokan. Nah, di sisi ketidakcocokan juga akan muncul guys. Karena kalau tidak dikendalikan, posesif ini bisa masuk ke control freak yang bikin suasana jadi toksik. Scorpio ini di dalam hubungan termasuk yang banyak banget maunya.
BM deh. Pada permulaan, Cancer tentu akan banyak mengikuti. Hal ini menjadikan Scorpio mudah nih dalam mengontrol banyak hal nih dalam hubungan. Cancer yang heeh aja gitu. Nah, ini jeleknya Cancer. Hey, para Cancerian, tidak selamanya posesif dari pasangan itu tanda sayang. Ada ciri toksik nih di dalam sisi posesif. Cancer juga nih, posesif yang muncul dari seorang Cancer dilakukan dengan cara menyerang balik. Akhirnya akan muncul alibi ini, itu untuk menutupi kelakuan satu sama lain. Akan muncul trust issue nih di dalam hubungan. Duh, kalau udah kayak gini nih, Cancer sama Scorpio capek banget deh. Selanjutnya, berkutat di dalam kesalahpahaman. Yes. Silent treatment udah. Posesif juga. Selanjutnya, ya apalagi kalau bukan salah paham. Karena kedua zodiak ini bukan tipe yang talkative. Sulit nih untuk mereka berdua menurunkan level emosional yang mereka pendam. Nggak bakal ada diskusi efektif yang akan mereka ciptakan sendiri nih dalam menghadapi masalah. Cancer maupun Scorpio selalu butuh orang ketiga atau mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Itu sebabnya Cancer sama Scorpio rentan mengalami salah paham terus-menerus di dalam hubungan mereka. Selanjutnya, manipulatif. Ketika dihadapkan pada kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan, Scorpio akan memakai dominan dan kontrolnya untuk menguasai keadaan. Sedangkan Cancer akan memakai kelemahan Scorpio untuk menjaga kuasanya. Scorpio bakal ngeluarin nih layer demi layer hyperdrive-nya. Misalnya nih ya, di kondisi layer pertama, Scorpio ngomong sesuatu, A misalnya, tentang masalah dalam hubungannya ke mediator mereka. Ingat ya, dua zodiak ini butuh orang terdekat sebagai perantara. Nah, ketika sampai ke telinga Cancer dan dikonfirmasi sama Cancer, Scorpio bisa tuh gak ngaku untuk ngomongin hal itu. Padahal kan ya, Scorpio ini dianggap menjunjung kejujuran. Tapi kalau udah dihadapkan nih pada situasi yang tidak menguntungkan, muncul deh tuh banyak alibi. Padahal semua juga udah tahu. Nah, di saat itulah Scorpio bakal ngeluarin layer selanjutnya. Nunjukin power baru untuk melindungi diri. Beberapa sumber menyebutkan sikap inilah yang membuat anggapan Scorpio dengan kepribadian yang banyak akal. Karakter ini membuat Scorpio bermuka banyak untuk mendapatkan validasi. Selain itu ya, Scorpio juga tahu nih cara memanfaatkan orang. Nggak jarang juga nih ya, kesan diam dan tenang berubah menjadi destruktif agresif dalam mengontrol keadaan. Terus gimana dengan Cancer? Manipulatif Cancer adalah pasif agresif. Dia mengamati, mencari titik kelemahan, dan mempersiapkan perlawanan sengit saat diserang. Cancer si tipe pendendam ini juga gak bakal kalah sadis nih untuk melakukan perlawanan. Ketika banyak energi chaos yang dia serap, maka akan semakin chaos juga nih tindakan balas dendam yang akan dilakukannya. Menyerang bukanlah hal yang sulit untuk seorang Cancer. Saat Cancer dan Scorpio terlibat konflik verbal, tindakan, bahkan finansial, kemampuan mereka untuk menempuh cara apa saja dalam bersenang-senang bakal berubah menjadi keserakahan satu sama lain untuk saling menghancurkan. Percaya deh, kedua zodiak ini juga bisa menjadi childish banget nih untuk nunjukin kalau udah tidak saling menguntungkan lagi. Nah, sekian pembahasan gue berdasarkan berbagai sumber yang gue temukan. Pembahasan gue ini gue suguhkan nih agar kalian bisa melihat sisi kompatibel dan juga alarm waspada supaya kalian terhindar dari toxic relationship. So, kalian bisa setuju, bisa juga enggak. Tapi ya sekali lagi, it's just for fun. Seperti biasa, buat kalian yang ingin dibahas secara tuntas hubungan zodiak lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Kita seru-seruan di video selanjutnya.
Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. I'll see ya.